Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waghfir lana wa liwalidayna ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Adhkar wal Adab karya Syekh Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai pada atau masih dalam bab tentang Adhkarun Naum ya, dan selesai seluruhnya ya, Adhkarun Naum. Masih ada satu subbab yang tersisa, yaitu ma yaqulu idza staiqadha. Doa apa yang dibaca ketika seorang itu bangun dari tidurnya. Iya. Kondisi bangun dari tidur itu secara umum, dan sekali lagi yang lahiriah hadis-hadis yang ada di sini ini semuanya menyebutkan tentang tidur malam. Walaupun pada sebagian hadis yang telah berlalu ada juga yang bisa diterapkan dalam tidur siang. Demikian pula doa pada saat bangun tidur. Kadang seorang bangun dari tidurnya pada jadwal yang normal, yakni sebelum subuh ya, dan kadang juga seorang terbangun di tengah malam ya. Maka di sini penulis hafizahullahu taala membawakan beberapa hadis atau 3 hadis dalam bab ini untuk menjelaskan zikir apa yang dibaca oleh seorang yang terbangun di tengah malam ya, baik terbangun karena memang ada tujuan untuk sholat atau yang semacamnya, atau terbangun karena satu hal yang lain seperti mimpi. Iya. Kata beliau hafizahullahu taala pada hadis yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'arra minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillahi wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, siapa yang ta'arra, yakni bangun di malam hari, bangun di tengah malam ya, apapun alasannya, baik bangun karena sengaja bangun di tengah malam ataukah karena terbangun tanpa sengaja karena mimpi atau yang semacamnya ya, atau karena hal-hal lain. Siapa yang terbangun di tengah malam ya, lantas membaca ketika dia bangun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillahi wa subhanallah ya, wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dia baca ini. Setelah itu summa qala, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli au da'a ustujibalah ya. Setelah dia membaca zikir di atas, kemudian dia membaca Allahumma ghfirli, atau dia berdoa, kecuali pasti akan dikabulkan doanya. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat sholatuh. Kalau dia berwudu lantas menunaikan salat, maka pasti diterima salatnya. Baik. Maka di sini ada sunnah yang disebutkan di sini oleh penulis hafizahullah dalam hadis ini ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang terbangun di tengah malam ya, orang yang terbangun di tengah malam, maka dianjurkan bagi dia untuk membaca zikir ini ya, dianjurkan bagi dia untuk membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, alhamdulillah wa subhanallah. Dalam riwayat lain subhanallah dahulu, subhanallah
walhamdulillah. Kalau di riwayat ini alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini dulu kuncinya. Kapan terbangun di malam hari, maka langsung baca doa ini, zikir ini. Nah, setelah itu, setelah dia baca zikir ini, dia ada beberapa opsi. Opsi yang pertama, dia minta dia istighfar kepada Allah. Dia mengatakan Allahumma gfirli, ya, Allahumma gfirli, maka pasti akan diampuni dosanya. Ya, pasti akan diampuni dosanya. Opsi yang kedua, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Ini di luar dari pembahasan keutamaan di sepertiga malam terakhir, ya. Artinya kalau pas kebangunnya di sepertiga malam terakhir, berarti tambah besar keutamaannya berdoa dan istighfar di situ. Karena di antara waktu yang dianjurkan untuk istighfar adalah di waktu sahur, yakni menjelang subuh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan mereka kaum mukminin, orang-orang yang beriman, senantiasa beristighfar di waktu sahur. Nah, demikian pula kalau dia berdoa di akhir malam. Namun kalau itu belum sampai di akhir malam, belum sampai di waktu sahur, kemudian dia terbangun, maka dia tetap mendapatkan keutamaan ini. Dengan catatan dia baca dulu zikir ini, setelah itu dia istighfar, maka pasti diampuni dosanya. Ya. Atau dia berdoa, pasti dikabulkan doanya. Atau kalau setelah itu, ini opsi yang ketiga, atau dia pergi berwudu kemudian sholat, pasti diterima sholatnya. Dan tentunya apa-apa yang disebutkan di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya harus kita padukan dengan apa? Hadis-hadis yang lain. Yakni orang yang bangun tengah malam dalam keadaan susah untuk bangun, tapi kemudian dia terbangun, baik sengaja maupun tidak sengaja, kemudian dia membaca zikir ini, kemudian dia istighfar atau dia berdoa atau dia sholat, lantas dikabulkan dan seterusnya, ya. Ini tentunya orang ini sudah memenuhi kriteria asbab mustajabud dakwah, sebab-sebab dikabulkannya doa. Namun untuk terpenuhinya doa, untuk diterimanya sholat, tidak hanya dibutuhkan memenuhi kriteria, tapi juga harus hilang harus hilang mawani, penghalang-penghalangnya. Doanya tidak boleh berkenaan dengan memutus silaturahmi, doanya tidak boleh doanya tidak boleh dia tidak boleh memakan makanan yang haram, tidak memakai pakaian yang haram dan seterusnya. Itu mawani ad-doa. Artinya walaupun dia penuhi semua ini, tapi kalau ada penghalang doa, ya tetap tidak dikabulkan doanya. Namun kalau penghalang-penghalangnya doa itu hilang, ya, dan dia memenuhi kriteria yang tersebut di sini, maka dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis ini. Demikian pula sholat, kalau dia berwudu lantas dia sholat, maka diterima sholatnya di waktu ini. Apa rahasianya? Ini perkara penting yang diperhatikan di sini. Mengapa beribadah atau kenapa istighfar di waktu ini diterima oleh Allah Ta'ala? Mengapa berdoa di waktu ini diterima oleh Allah Ta'ala? Dan mengapa sholat di waktu ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kata para ulama menjelaskan bahwa karena ini sejalan dengan qawaid syariat, kaidah-kaidah syariat yang bersifat umum, yakni al-ibadatu fi waqtil ghaflah, ya, tu'zimul ajr, bahwa beribadah di waktu-waktu lalai itu memperbesar pahala. Beribadah kepada Allah di waktu-waktu lalai itu memperbesar pahala, yakni dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih. Dalam hal ini dia ampuni dosanya kalau dia istighfar, diterima doanya kalau dia berdoa, dan diterima salatnya kalau dia salat. Ini kaidah umum dalam syariat, dan ada beberapa nusus yang menjelaskan tentang ini. Misalnya kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraj kahijrati ilaina. Beribadah kepada Allah di masa-masa yang penuh dengan kekacauan, ya, itu seperti berhijrah kepadaku. Ya, yakni kalau beribadah di masa-masa tenang dan damai tidak seperti berhijrah kepadaku. Mengapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa peperangan lebih besar pahalanya dibandingkan beribadah di masa-masa tenang, di masa damai? Nah, ini kaidahnya. Karena beribadah di zamanil ghaflah, yang dimaksud dengan zamanil ghaflah di sini bukan orangnya yang lalai, bukan, tapi zamannya, yakni zamannya itu tidak memungkinkan dia beribadah, atau zamannya itu, masanya atau tempatnya itu tidak memungkinkan atau menyulitkan dia untuk beribadah, namun tetap dia paksakan dirinya beribadah. Nah, disitulah ta'zimul ajr, ya.
lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena halangannya lebih banyak, penghalangnya lebih banyak. Ya, apa namanya? Apa istilahnya di kalangan para ulama bahwa al-ajru ya biqadri al-masyaqqah. Ya, bahwa pahala itu diperoleh oleh seorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia dapatkan dalam beribadah. Semakin sulit kondisinya untuk beribadah, namun dia paksakan untuk beribadah, yakni dia paksakan dirinya tetap ikhlas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka pahalanya besar. Kalau sampai sini, karena itulah beribadah di zaman al-haraj, kata Nabi SAW, seperti berhijrah kepadaku. Sebagaimana disebutkan bahwa di akhir zaman, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki pahala seperti apa? Qadr khamsin, seperti pahala 50 orang. Kata sahabat, minhum au minna ya Rasulullah. Apakah 50 orang dari kalangan mereka atau 50 orang dari kalangan kami sahabat? Kata Nabi SAW, bal minkum. Ya, yakni orang yang beribadah di akhir zaman, dia mendapatkan pahala seperti apa? Dia mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Ya, beribadah di akhir zaman yang penuh dengan kekacauan itu apa? Beribadah mendapatkan pahala ya 50 orang sahabat. Yang dimaksud di sini adalah serupa pahalanya. Ya, bukan sederajat tingkatannya, tidak mungkin kan begitu. Tidak mungkin sederajat tingkatan sahabat dengan setelahnya. Ya, tapi dia mendapatkan pahala seperti 50 orang sahabat. Jelas sampai sini? Nah, kenapa kata para ulama? Karena al-ibadatu fi zamanil ghaflah tu'dhimul ajr. Ya, bahwa beribadah di masa-masa lalai itu memperbesar pahala. Nah, sama seperti di sini, lihat orang bangun tengah malam, itu bukan hal yang normal. Ya kan, normalnya orang bangunnya menjelang subuh. Nah, dia terbangun di tengah malam, di mana potensi dorongan untuk kembali tidur sangat besar. Dorongan untuk kembali tidur sangat besar, ya kan? Yakni mawaninya banyak. Hal-hal yang menghalangi dia untuk beribadah di masa itu besar. Tapi ketika dia melawan semuanya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, membaca zikir ini, kemudian istighfar, atau kemudian dia berdoa kepada Allah, atau bahkan dia sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbesar ibadah di masa ini, di zaman-zaman ini. Apa? Di waktu-waktu al-ghaflah seperti ini. Jelas sampai sini ya? Karena itulah, ya, sehubungan dengan apa yang kita alami di masa ini, ya, di masa pandemi seperti ini, ya, di mana tidak diragukan ini termasuk zaman al-ghaflah, ya, dengan adanya kesulitannya sebagian besar kaum muslimin dalam beribadah, ya, di masjid masalan, ya, atau ditiadakannya majalisul ilm, ya, diliburkannya majalisul ilm karena tidak bolehnya ada karena diharuskannya physical distancing masalan. Ya, ini semua bila syak merupakan zamanul ghaflah. Zaman di mana seorang itu lalai dari ilmu, lalai dari ibadah dan semacamnya, maka beribadah di masa-masa seperti ini lebih besar pahalanya dibandingkan beribadah di masa-masa tenang, di masa-masa yang tidak ada pandemi masalah. Jelas sampai sini? Ya, maka di masa-masa inilah seorang harus bermujahadah dengan dirinya, bermujahadah melawan hawa nafsunya, bermujahadah melawan ammara bisu yang ada dalam dirinya, bermujahadah melawan syaitan, bermujahadah dengan al-kuffar wal munafiqin, melawan mereka untuk tetap konsisten di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja sesuai dengan arahan yang disebutkan dan dianjurkan oleh para pemerintah dan para ulama. Ya. Nah, ini doa yang dibaca ketika bangun di tengah malam. Ya, maka ini perhatikan kaidahnya, al-masyaq al-ibadatu fi zaman al-ghaflah tu'dhimul ajr, bahwa beribadah di masa-masa lalai, yakni di masa-masa yang sulit seorang untuk beribadah di situ, tapi dia tetap beribadah, maka ini memperbesar pahala. Kemudian hadis yang kedua, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bahwa Nabi SAW kalau beliau bangun, ini bisa berlaku umum, bangun di malam hari, di tengah malam, atau bangun menjelang subuh, atau kalau tidurnya siang dia bangun di siang hari masalah. Ya, beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala pujian bagi Allah Ta'ala yang menghidupkan kami setelah ia mewafatkan kami,
dan hanya kepadanya lah tempat kembali. 6. Ini sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, doa ini menegaskan bahwa orang yang tidur itu mati, ya, karena memang sama antara orang yang tidur dengan orang yang mati, yakni sama-sama keluar arwahnya, ya. Bedanya orang yang ditakdirkan meninggal dalam tidurnya ditahan rohnya untuk kembali kepada tubuhnya, kembali ke tubuhnya, sementara orang yang masih ada umurnya diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya, sebagaimana yang sudah berlalu pada zikir-zikir sebelum tidur kemarin. 6. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas sholihin. Ya Allah, kalau engkau menahan rohku untuk tidak kembali ke tubuhku, maka ampunilah rohku, dan jika engkau membiarkannya kembali, maka jagalah rohku, diriku, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusu hina mauti Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayursilul ladzi qada ayatnya itu fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. 6. Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan jiwa ketika dia tidur, ya. Allah Ta'ala yang mewafatkan jiwa ketika dia sudah meninggal, dan juga mewafatkan jiwa, ya, yang belum mati, yakni ketika mereka tidur. Jadi disamakan oleh Allah Ta'ala, ini adalah al-wafat. Kenapa? Ya, karena roh meninggalkan jasadnya, ya, roh meninggalkan jasadnya, persamaannya sama, ya, sama-sama mengeluarkan keluar rohnya dari jasadnya. Kemudian kata Allah Ta'ala, fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut. Allah Ta'ala menahan rohnya orang yang telah ditakdirkan meninggal, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah Ta'ala membiarkan roh itu, ya, yakni yang lain, yakni yang belum tiba ajalnya, untuk kembali ke tubuhnya sampai tiba gilirannya dia meninggal. Nah, maka ini doa, maka al-maut ketika seorang tidur ini maut hakiki, kematian yang sebenarnya, bukan bersifat majaz, kiasan saja, ya, tapi betul-betul meninggal, betul-betul mati. 6. Demikian pula ketika dia hidup, ya sama seperti dia hidup, prosesnya sama, sama-sama dimasukkan, ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Dalam hal ini kalau dia tidur, dikembalikan, diizinkan rohnya untuk kembali ke tubuhnya. Dan sudah kita sebutkan bahwa roh ketika dia keluar inilah, ya, yang mengalami mimpi, ya, yang mimpi yang kemudian terkena sihir dan semacamnya. Ya, roh inilah yang kemudian menjadi sasaran dari jin-jin ketika berhubungan dengan praktek sihir. Yani rohnya yang ditahan, rohnya yang kemudian disihir dan seterusnya. 6. Kemudian zikir yang ketiga, qala hafizahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Ini seingat saya tambahan dari cetakan yang lama, ya. Ini hadis ini di cetakan lama tidak ada. Hadis yang ketiga ini, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad yadribu kulla uqdatin makanaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya syaitan yaqid, ya, dia membuat akad, membuat ikatan fi qafiyati ra'si ahadikum, ya, ala qafiyati ra'si ahadikum. Dia membuat ikatan di qafiyah. Qafiyah itu bermakna bagian belakang, bagian akhir. Jadi kalau dikatakan qafiyatur ra's artinya bagian belakang kepala, di sini nih, ya, bagian belakang kepala. Jadi bukan leher, tapi di bagian belakang kepala. Makanya syair, bait-bait syair itu huruf terakhirnya dikatakan qafiyah. Qafiyatus asy-syair. Ya, maka dikatakan di sini qafiyatur ra's, yakni bagian belakang kepala. Bagian belakang kepala. Ya, di otaknya, di bagian otaknya. Di sinilah tempatnya kesadaran. Di sinilah tempatnya kesadaran. Maka kesadaran seorang, ya, di otak belakangnya di sini, itulah yang diikat oleh syaitan sehingga dia tidak bangun-bangun.
Ya, karena disitulah apa? Air. Sebentar, putus internetnya. Bagus kotanya di sini, antum? Bagus internetnya di sini? Internetnya bagus? Di sini? Siapa yang bagus? Putus. Tolong dia suruh diam. Taib. Dikatakan di sini bahwa setan mengikat, membuat akad di qafiyati ra'si ahadikum, di bagian belakang kepalanya. Tempatnya kesadaran di situ. Idza huwa naim salasa, idza huwa nama salasa uqat. Ya, setan membuat di situ ketika dia tidur 3 ikatan. 3 kali apa? 3 simpul, 3, jadi diikat 3 kali. Ya, 3 kali ikatan. Para ulama menjelaskan bahwa 3 kali ikatan di sini ini bukan bersifat hakiki, yakni betul-betul diikat masalan oleh setan. Tapi di sini sifatnya majaz. Sifatnya apa? Kata kiasan saja. Yang bermakna